Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali pada pekan ke-10 ya. Pekan ke-10 materi kita Islam dan dakwah AIK 4. Dan hari ini bertepatan pada 10 hari terakhir Ramadan. Harapannya teman-teman menghidupkan 10 akhir Ramadan ya, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kita sama-sama berusaha bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam terakhir pada 10 hari Ramadan agar kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar begitu. Baik, langsung saja teman-teman, Islam dan dakwah. Perintah berdakwah. Tadi teman-teman sebelumnya sudah melakukan aktivitas di pre-activity. Di pre-activity teman-teman ditanya, menurut Anda dakwah itu hukumnya apa bagi sebagai muslim? Oke, yang pertama akan saya sampaikan bahwa menurut para ulama perintah berdakwah bagi setiap muslim itu wajib. Akan tetapi dia wajib yang bagaimana? Fardu kifayah ya. Fardu kifayah, ada yang masih ingat ya apa maksudnya fardu kifayah? Fardu itu kan wajib dilakukan, kifayah. Kifayah itu apa? Kafayakfi gitu. Cukup atau berhenti. Jadi jika sudah ada yang melakukan dakwah, maka tidak perlu bagi setiap muslim melakukan dakwah karena fardu kifayah. Tapi kalau teman-teman mau berdakwah, dipersilakan. Apa yang kita dakwahkan yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau kita cermati kata-kata ini, amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, begitu mengajak kepada kebaikan, nahyu 'anil mungkar. Nahi mungkar itu apa ya? Mencegah dari kemungkaran gitu. Dari kita kebanyakan banyak yang melakukan amar ma'ruf ya, tapi sedikit sekali dari kita melakukan nahi mungkar karena mengambil peran nahi mungkar itu tidak mudah karena apa? Karena seringnya berkontra bertentangan dengan banyak orang begitu. Nahi mungkar, melarang, seringnya kan kita mengajak ya, misalnya ada teman begitu waktunya sholat, sudah azan, ada ayo sholat yuk begitu. Kebanyakan dari kita bisa melakukan amar ma'ruf gitu. Kalau nahi mungkar, misalkan ada cowok-cowok nih hari Jumat terus tidak Jumatan, Anda berani nggak menegur? Kok nggak Jumatan? Ayo Jumatan misalkan. Atau ada teman yang melakukan perbuatan yang kira-kira melanggar syariat, lalu Anda melarang begitu, kira-kira berani apa tidak? Nah, dalam porsi itu kebanyakan dari kita muslim itu senang melakukan amar ma'ruf, tapi agak sedikitnya enggan untuk melakukan nahi mungkar. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam kaitannya perintah berdakwah, saya kira surah Ali Imran 110 ini sangat populer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalil selanjutnya yaitu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi muslimin itu artinya berserah diri, menyerahkan diri. Jadi orang-orang yang perkataannya baik adalah orang yang berdakwah, menyeru kepada Allah. Begitu. Ya, lalu dalil yang selanjutnya wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.
Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi memang kita ditugasi perintah berdakwah ya, karena tanpa berdakwah banyak dari kita yang lalai ya. Banyak kita yang lalai karena iman itu naik turun, maka kewajiban berdakwah itu atau keharusan berdakwah itu menjadi milik kita. Tanpa dakwah sepertinya manusia akan manusia yang sering diliputi oleh hawa nafsu ini akan sering lalai begitu. Bukankah penciptaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah begitu? Seperti disampaikan ayat yang paling populer ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi our main goal existing in this earth is to worship Allah. Makanya agar manusia mudah beribadah kepada Allah, salah satu tugas kita antara satu sama lain adalah berdakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu untuk membuat kita semangat berdakwah nih, apa saja sih sebenarnya keutamaan berdakwah? Kita kupas. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Jadi barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Riwayat Muslim. Jadi hanya sekedar menunjukkan kepada kebaikan kepada teman kita, kepada orang tua kita, pada kerabat kita, kita juga mendapatkan pahala. Mudah ya? Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan pahala, kita bisa menunjuki kebaikan gitu. Jadi kalau kita menunjuki kebaikan, kita dapat pahala. Dalam hadis lain juga disampaikan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Lalu hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha liyusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya para malaikat serta semua penduduk langit dan bumi sampai semut-semut di sarangnya mereka semua bersolawat atau mendoakan dan memintakan ampun atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi sangat mulia ya kalau profesi kita sebagai pendakwah ya. Anda bisa bayangkan betapa banyak pahala yang kita dapatkan kalau kita menunjukkan kepada kebaikan. Begitu ya. Oke. Jadi konklusinya adalah teman-teman sebisa mungkin walaupun kita mungkin bukan pendakwah, studi kita bukan studi Islam begitu, tapi sebisa mungkin kita bisa mengajak teman kita, karib kerabat atau saudara-saudara kita kepada kebaikan. Mengapa berdakwah? Kenapa sih kita kok perlu berdakwah begitu? Pertama, berdakwah itu jalan hidup para rasul dan pengikutnya. Sungguh mulia ya kalau kita menjadi pendakwah, karena itu adalah jalan hidup para rasul dan pengikutnya. Dalilnya ada di surah Yusuf, nanti bisa dibaca. Lalu kedua adalah karakter orang yang beruntung. Jadi berdakwah adalah sebuah karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang muflihun. Muflihun adalah orang-orang yang beruntung. Lalu yang ketiga adalah ciri umat yang terbaik. Ciri umat yang terbaik adalah berdakwah, gitu. Lalu selanjutnya nomor 5, meninggalkan dakwah membawa petaka. Jadi kalau kita meninggalkan dakwah itu akan menimbulkan petaka-petaka yang lain. Seperti ini dituliskan di surah Al-Maidah, telah dilaknati orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena kemaksiatan mereka dan perbuatan mereka yang selalu melampaui batas. Mereka tidak melarang kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian di antara mereka. Amat buruk perbuatan yang mereka lakukan itu. Nah, itulah. Kalau kita tidak melakukan dakwah kepada orang dan kita membiarkan saja dosa-dosa itu terjadi,
maka itu akan membawa petaka. Bukankah segala musibah yang kita dapatkan di dunia ini atas dosa yang kita lakukan? Gitu ya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran kemudian kita diam, ya maka itu tunggulah petaka begitu. Jadi meninggalkan dakwah akan menimbulkan petaka. Nomor 6, kemudian mengapa berdakwah? Dan orang berdakwah mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kalau kita mau berdakwah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketujuh, dakwah adalah bakti anak kepada bapak. Kita ingat dan kita tahu di surah Luqman ya, di surah Luqman sering kita dengar nasihat Luqman kepada anaknya, hai anakku, dirikanlah sholat, perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah. Jadi nasihat bapak ke anaknya itu bukan hanya soal dunia ya, bukan soal warisan, bukan soal harta begitu. Tapi apa? Orang tua menanamkan kepada anak apa? Iman, takwa begitu. Jadi keimanan, ketakwaan itu adalah warisan terbaik yang diwariskan oleh orang tua kita, bukan harta atau benda dunia yang lainnya ya. Lalu berdakwah sesuai kemampuan. Islam pun mengajarkan bahwa dakwah sesuai kemampuan, tidak perlu dipaksakan. Di hadis riwayat Muslim disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jadi harus diubah dengan tangannya ya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Dan apabila juga masih tidak mampu, maka kita bisa menyelesaikannya dari hati. Tapi kalau dari hati itu adalah serendah-rendahnya iman. Jadi iman yang paling rendah adalah mengingkari dalam hati ya. Oke. Nasihat Ibnu Taimiyah. Yajibu alaihi ay yaquma min ad-da'wah bima yaqdiru alaihi idza lam yakum bihi ghairuhu fama qama bihi ghairuhu saqata anhu wa ma ajaza lam yutalab bihi wa amma ma lam yakum bihi ghairuhu wa huwa qadirun alaihi fa alaihi ay yaquma bihi. Setiap orang dari umat ini punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai kemampuannya. Jika sudah ada yang berdakwah, maka gugurlah kewajiban yang lain. Jika tidak mampu berdakwah, maka tidak terkena kewajiban karena kewajiban dilihat dari kemampuan. Maka tidak ada yang berdakwah padahal ada yang mampu, maka ia terkena kewajiban untuk berdakwah. Kalau tidak ada yang berdakwah, baru kita wajib untuk berdakwah. Begitu, majbul fatwa. Ini di antara hadis-hadis yang lain, yaitu jika pelaku maksiat sudah semakin keras kepala dan tidak mau berubah menjadi baik, bahkan jadi menyakiti orang yang melarang dari kemungkaran, maka gugurlah kewajiban mengingkari kemungkaran dengan lisan dalam kondisi seperti ini, namun tetap punya kewajiban mengingkari kemungkaran dengan hati. Ini apabila lingkungan kita tidak memungkinkan ya, lingkungan kita tinggal tidak memungkinkan, maka cukup mengingkarinya dengan hati. Tapi itu dikatakan tadi al-aful iman, selemah-lemahnya iman. Lalu selanjutnya jadi minhajus sunnah, siapa yang berada di negeri kafir dan ia telah merasa aman untuk menjaga agamanya, namun ia sulit untuk berhijrah ke negeri Islam, maka tidak wajib baginya melakukan hal yang ia tidak mampu. Yang ia mampu saja yang ia lakukan. Jadi misalkan ada tinggal ya, sebagian dari muslim tinggal di negara-negara kafir, dan apabila tidak bisa merubah kemaksiatan atau kemungkaran itu dan dia sudah merasa cukup aman dan kondisinya sulit untuk berhijrah ke negara muslim, maka tidak wajib baginya melakukan hal yang ia tidak mampu. Begitu ya, itu sungguh mulianya Islam. Jadi berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Oke, teman-teman sekalian, itu setidaknya yang bisa disampaikan dalam Islam dan dakwah, bahwa setiap dari kita dianjurkan untuk berdakwah karena apa? Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merupakan sebuah syariat yang disyariatkan oleh agama ini. Ketika tidak ada pendakwah, tidak ada yang mendakwah kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, maka akan terjadi kerusakan di bumi ini.
Gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.